Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Prianti, kelas 11 IPA 1 nomor urut 30, UPT SMA Negeri 5 Bonek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian peristiwa penting di sekitar proklamasi. Perlu kalian ketahui bahwa pada tahun 1941 sampai dengan 1945 terjadi banyak peristiwa penting, di antaranya 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, serangan Jepang ke Indonesia pertama-tama terjadi pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. 24 Januari 1942, Jepang menguasai Balikpapan yang kaya akan minyak bumi. Kemudian, 29 Januari 1942, Jepang menduduki Pontianak. 3 Februari 1942, Jepang menduduki Samarinda. Kemudian, 10 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin. 1 Maret 1942, Jepang menduduki Banten. Dan 5 Maret 1942, Jepang menduduki Batavia. Selanjutnya, kita pindah ke tahun 1944. Pada tahun ini terjadi 2 peristiwa penting, yaitu bangkitnya kekuatan Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Jepang di Kwajalein, Kepulauan Marshall. Dan 7 September 1944, janji kemerdekaan. Janji Kaiso berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Apakah teman-teman tahu mengapa janji ini dikeluarkan? Karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1945. 1 Maret 1945 dibentuk BPU-PKI oleh Seiko Shikikan Fumakichi Harada sebagai realisasi janji Jepang. BPU-PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Chosakai diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat. Perlu teman-teman ketahui bahwa sidang BPU-PKI terjadi sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPU-PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Hasil sidang BPU-PKI pertama adalah perumusan sebuah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terdapat 3 pembicara yang mencoba membicarakan gagasan mengenai dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang ini berlangsung cukup sulit. Usulan ketiga pembicara pun masih belum menemukan hasil mufakat dari tiap anggota, sehingga dibentuklah sebuah panitia khusus yang beranggotakan 9 orang. Mereka bertugas merumuskan usulan-usulan tersebut. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu, disepakati dengan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya berisikan 5 poin. Poin pertama membahas tentang ketuhanan dan agama, kedua tentang kemanusiaan, ketiga tentang persatuan, keempat tentang permusyawaratan, dan yang terakhir tentang keadilan sosial. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu asas dan dasar negara yang dicetuskan oleh 3 pembicara di sidang ini? Jika belum, simak baik-baik ya. 29 Mei oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. 31 Mei oleh Dr. Supomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin.
yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. 1 Juni oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, peri kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita pindah ke sidang selanjutnya. Sidang kedua PPU PKI dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Hasil sidang PPU PKI yang kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selain itu juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Setelahnya dilakukan rapat penentuan wilayah Indonesia Merdeka yang meliputi wilayah Hindia Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua Profesor Dr. Mr. Supomo dan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPU PKI dianggap telah selesai. Dan sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah itu, hasil kerja BPU PKI dilaporkan ke pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan PPKI untuk menindaklanjuti kerja BPU PKI. Nah, setelah teman-teman menyimak penjelasan saya tadi, kita akan lanjut ke peristiwa penting selanjutnya. 10–14 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar beserta dengan pembukaannya. Selanjutnya, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis Beryl atau Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Dalam kurun 2–4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima. Kurang lebih separuhnya korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di kota tersebut sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Nah, selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pembubaran BPU PKI. BPU PKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan PPKI, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia. Tugas-tugas ini dilaksanakan lewat beberapa sidang. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan yang pertama,
mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya, mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Baik, sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan TNI. Ternyata tugas PPKI banyak ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita pindah ke peristiwa 9 Agustus 1945. Kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Bom atom ini dijatuhkan oleh pasukan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, pada 6 Agustus 1945, pasukan Amerika Serikat juga telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Nagasaki dipilih sebagai target bom atom kedua yang dijatuhkan di Jepang oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Bom tersebut dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus 1945 dan menghancurkan bagian terdalam Nagasaki antara 60.000 dan 80.000. Setelah sebagian besar hancur akibat bom atom, Nagasaki dibangun kembali secara signifikan dan menjadi kota industri. Nagasaki juga menjadi pusat perdamaian bagi gerakan untuk pelarangan senjata nuklir. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada peristiwa tanggal 15 Agustus 1945. Di tahun ini kita akan membahas banyak peristiwa penting yang terjadi saat itu. Yang pertama, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang kedua, berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan muda Sultan Syahrir lewat radio. Yang ketiga, golongan muda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh di ruangan Lembaga Bakteriologi Jalan Pengsangan Timur nomor 17 Jakarta yang sekarang menjadi FKM UI. Yang keempat, hasil rapat memutuskan untuk segera mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Yang kelima, mengutus Darwis, Wikana dan Subadio menemui Soekarno dan Hatta. Dan yang keenam, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, perbedaan ini, golongan muda menginginkan agar proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin tanpa melalui persetujuan PPKI atau yang biasa kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena PPKI dianggap terpengaruh oleh hasutan penjajah yakni Jepang, penculikan dan upaya penekanan yang dilakukan golongan pemuda kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia terlepas dari pengaruh Jepang belum berhasil. Nah, selanjutnya 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sudancho Singgi, Khairul Saleh dan lainnya. Sementara di Jakarta itu golongan muda lainnya dan Ahmad Subarjo yang berasal dari golongan tua melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Atas jaminan Ahmad Subarjo, maka golongan tua dibebaskan dan kembali ke Jakarta dan menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda
orang Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kemudian dirumuskanlah teks proklamasi oleh 3 tokoh. Yang pertama itu Soekarno, yang kedua Hatta, dan yang ketiga Ahmad Subarjo. Kalimat pertama pada naskah proklamasi dikemukakan oleh Soekarno dan Ahmad Subarjo dan disempurnakan pada kalimat kedua oleh Hatta. Setelah dirumuskan, kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan 5 perubahan. Perubahan yang pertama yaitu kata proklamasi menjadi huruf kapital, proklamasi. Dan yang kedua, hal-hal menjadi hal-hal. Yang ketiga, wakil-wakil menjadi yang ketiga, tempo menjadi tempo. Dan yang keempat, wakil-wakil menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang kelima, Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, singkat cerita, setelah diketik, konsep proklamasi kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di dekat mejanya. Namun ketika BM Dia masuk, maka diambillah konsep tersebut dan diabadikan sehingga bisa dilihat sampai sekarang. Perbandingan naskah yang autentik atau asli dengan yang plat atau tulisan tangan. Nah, secara aklamasi, menunjuk Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Kemudian keesokan harinya, 17 Agustus 1945, dibacakan teks proklamasi di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena saat itu pula bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di peristiwa akhir di sekitar proklamasi, yaitu tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945, di mana mereka melakukan sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Hasil sidangnya seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan awal, bahwa sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan 1 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan yang pertama pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, yang kedua membentuk Komite Nasional Daerah, yang ketiga menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Baik, yang terakhir 22 Agustus 1945, sidang terakhir yang menghasilkan keputusan pertama pembentukan Komite Nasional, yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan TNI. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang sempat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.